Anjing pelacak Kinen Polri bantu temukan korban banjir di bawah tumpukan kayu di Aceh Tamiang. Korban ditemukan di hari ke-26 pasca banjir bandang. Polisi usut penyebab kecelakaan di Tol Krapyak, Semarang yang menyebabkan 16 orang meninggal dunia. Sopir bus PO Cahaya Trans berstatus terperiksa. Datangi Polda Metro Jaya, Roy Suryo meminta uji laboratorium forensik independen menguji keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Sore hari ini bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama di Kompas TV Independen terpercaya. Informasi pertama saudara, kami awali dari kecelakaan bus di Semarang, Jawa Tengah. Kondisi bus Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan tunggal di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah ringsek parah pada bagian kanan dan juga atau sisi sopir. Korban yang meninggal rata-rata duduk di bagian kanan bus saudara. Mereka mengalami luka di bagian kepala dan akibat kecelakaan ini saudara ada 16 penumpang yang meninggal dunia. 15 meninggal di tempat kejadian, 1 meninggal saat dirawat di rumah sakit. Hasil olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus Cahaya Trans yang alami kecelakaan di ruas tol Krapyak, Semarang, polisi pun memastikan merupakan kecelakaan tunggal. Sopir yang mengendarai bus diketahui merupakan sopir cadangan. Sopir masih diperiksa di Mapolrestabes Semarang. Mendalami terkait penyebab kecelakaan bus, polisi juga melakukan tes urin terhadap supir untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh narkoba atau zat lainnya. Driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita lakukan penyidikan dan dugaan awal adalah laka tunggal. Nanti terhadap driver, sopirnya juga sedang kita tes untuk urin. Kita tes apakah yang bersangkutan menggunakan narkoba atau kandungan zat yang dilarang lainnya. Satu unit bus berpenumpang mengalami kecelakaan di eksit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah hingga menyebabkan 16 orang meninggal. Bus PO Cahaya Trans berangkat dari Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Salah satu penumpang yang akan pulang ke Boyolali menceritakan detik-detik mencekam kala bus terguling. Tambah kenceng loh, padahal jalan turun, padahal kendaraan yang itu kan jalan turun biasanya ada pelambatan itu kan, namanya nggak ada. Atau pas muncul tikungan itu ini. Oh, begitu Bapak gimana? Mencelak atau gimana? Keluar dari mobil, dari bis. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi pos pemulasaran jenazah korban kecelakaan bus di RSUD Karyadi Semarang. Lutfi menjelaskan tim DVI tengah bekerja. Pemprov Jawa Tengah menjamin korban teridentifikasi akan dapat diantarkan dengan ambulans dengan pengawalan menuju rumah duka. Kita koordinasi dengan DVI untuk memastikan bahwa dari 33 penumpang, 16 kita pastikan meninggal. Yang 16 ini Pemprov telah menanggung semua
terkait dengan pengangkutan termasuk nanti identifikasi dan pengawalan sampai di rumah duka. Kita berikan ambulan, kita kawal sampai di rumah duka, itu satu. Kemudian yang kedua, termasuk mengidentifikasi yang jumlahnya hampir 11 orang yang dilakukan perawatan. Dinas Kesehatan kita turun tangan untuk membantu kegiatannya. Sementara itu, Jasara Harja juga menjamin hak perlindungan kecelakaan akan diberikan kepada keluarga korban kecelakaan, baik yang meninggal ataupun korban luka-luka dengan pembiayaan, pengobatan, dan perawatan. Jadi kami sudah memberikan jaminan untuk pengobatannya ya, di rumah sakit. Kalau yang luka-luka itu kami akan bayarkan ke rumah sakit sesuai dengan ketentuan. Jadi yang meninggal dunia masing-masing itu 50 juta, yang luka-luka 20 juta maksimum. Kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Tol Krapyak, Kota Semarang, Senin dini hari menyebabkan 16 korban meninggal dunia. 15 korban diantaranya meninggal di lokasi kejadian, sementara 1 korban meninggal ketika menjalani perawatan di Rumah Sakit Tugurejo, Kota Semarang. Tim Liputan, Kompas TV. Bus PO Cahaya Trans mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Tol kilometer 420200 di Simpang Susun Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Disebutkan bus kecelakaan terjadi saat bus melintas di jalan yang menikung. Sopir yang diduga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya mengalami hilang kendali ke arah kanan dan kemudian menabrak pembatas jalan. Bus kemudian terguling ke kanan. Akibat kecelakaan ini, setidaknya 16 orang meninggal dunia. Bus PO Cahaya merupakan kendaraan yang membawa 34 orang. Dalam kecelakaan ini, 16 orang meninggal dunia, sementara 18 orang lainnya selamat. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan bus Cahaya Trans, kita bahas bersama Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi. Selamat petang Pak Kasat, seperti apa data terakhir dari korban? Apakah masih terkonfirmasi ada 16 orang meninggal dunia dan seperti apa korban selamat kondisinya sore ini? Ya. Jadi selamat sore pemirsa Kompas TV. Kebetulan saya saat ini masih berada di tol, di tempat barang bukti laka bis Cahaya Semarang. Jadi kami update terakhir posisi korban yang meninggal 16 dan 9 orang sudah kita antar ke keluarganya. Jadi 9 sudah kita data dan kita antar ke keluarga masing-masing, baik di Klaten dan sekitarnya. Masih ada 7 yang kita tunggu dan kita juga buka posko di Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Jadi silakan keluarga yang bisa menghubungi, nanti kita antarkan ke rumah duka. Artinya untuk 7 korban yang meninggal dunia ini sudah diidentifikasi secara keseluruhan, Pak Kasat? Sudah. Jadi sudah dapat datanya semua. Tinggal kita menunggu pihak keluarga dan itu nanti langsung kita antar ke rumah duka masing-masing. Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah, termasuk pihak rumah sakit, dan pihak-pihak terkait, sehingga kita memberikan pelayanan kepada para korban ini supaya bisa segera kita antar ke Pak Kasat, terkait dengan kondisi bus saat kecelakaan terjadi, apa sebenarnya yang menjadi penyebab utamanya dan apakah sudah ditetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan ini? Ya, ini kita maraton Mbak dari kejadian tadi malam
dini hari, kita proses evakuasi dulu, terus kita melakukan olah TKP, kita melibatkan juga satuan atas dari Lantas Polda Jawa Tengah maupun dari Korlantas sudah datang di sini membantu kita pakai TAA tentunya. Nanti mudah-mudahan dengan fakta-fakta di lapangan kita bisa membuat terang perkara ini, penyebab kecelakaannya. Terkait dengan kelaikan bus, apakah sudah ada informasi yang diterima oleh pihak kepolisian? Ya, ini kita lagi cek. Jadi ini kebetulan ada juga ahlinya dari perhubungan dan dari Korlantas juga datang di sini, dan saya nunggu di sini. Jadi dari sisi bis nanti kita juga minta keterangan dari saksi-saksi yang melihat langsung, dan kebetulan supir sudah kita amankan di Satlantas Polrestabes Semarang. Untuk pemilik PO perusahaan busnya, apakah sudah dimintai keterangan? Belum, Pak, belum. Itu tahap berikutnya. Jadi kita juga akan periksa dulu klarifikasi dari yang melihat langsung, nanti dari keterangannya baru nanti kita kembang yang lain. Untuk sopir sendiri, apakah terkonfirmasi bahwa sopir yang mengemudikan bus ini betul sopir utama atau justru memang betul adalah sopir cadangan, Pak Kasat? Ya, jadi saudara supir yang saat kan berangkat dari Bogor itu lebih kurang jam 3 sore, terus istirahat di Subang, terus ganti supir dengan cadangan ini. Tapi dia memiliki SIM, sehingga nanti kita juga, dia sempat berhenti di setelah bayar Kali Kangkung itu, terus memang dia baru 2 kali membawa bis ini ke arah melintas di TKP tersebut. Artinya memiliki SIM yang sesuai untuk mengendarai mobil dengan kapasitas besar, namun untuk pengalaman hanya baru 2 kali mengendarai bus seperti ini. Keterangan yang kita minta kepada driver supir yang kemudian ini. Ini yang memang kita gali, terus posisi mobil juga, kelayakan mobil, keterangan sensasi. Nanti dari olah TKP dan pemeriksaan sensasi ini, alat bukti yang kita miliki, nanti baru kita gelarkan, Mbak. Apakah ini naik ke City dan berikutnya. Nanti, jadi kita tunggu, Mbak, ya. Oke, Pak Kasat, artinya sopir yang menggantikan ini memang sopir yang menggantikan dalam kondisi yang memang untuk aplusan seperti itu ya, Pak Kasat ya? Ya, memang dia sampai di Subang dia ganti dengan supir cadangannya. Jadi sampai supir cadangannya, dan ini dari keterangan yang kita dapat seperti itu. Oke. Ya. Terakhir Pak, singkat saja, 18 korban yang selamat kondisinya seperti apa? Ya, jadi ada rata-rata luka ya, ada yang di kaki, di badan, ada yang sudah pulang dan ada yang masih dirawat di Rumah Sakit Tugu, Rumah Sakit Columbia, dan Elizabeth Semarang. Kita tempatkan anggota di sana, komunikasikan apa keluhan-keluhannya, kita bantu, kita komunikasikan dengan pihak rumah sakit, sehingga bisa ini teratasi dan sembuh. Habis itu bisa kita antarkan ke keluarga masing-masing. Baik, terima kasih Kasat Lantas Polrestabes Semarang, AKBP Yunaldi. Terima kasih Pak Kasat, selamat sore. Sama-sama, selamat sore. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi anjing pelacak tim K9 Polri bantu temukan korban banjir di bawah tumpukan kayu di Aceh Tamiang. Korban ditemukan di hari ke-26 pasca banjir bandang. Rakit darurat yang membawa rombongan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah saat menyeberangi sungai untuk meninjau korban banjir terbalik.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Rakit darurat yang membawa rombongan Wakil Gubernur Aceh saat menyeberangi sungai terbalik. Peristiwa ini terjadi saat rombongan akan meninjau masyarakat di daerah Pameu, Aceh Tengah, Aceh. Aman-aman 02 masuk air. Aman-aman 02 masuk air. Rakit darurat yang digunakan untuk menyeberang sungai di kawasan Pameu, Aceh Tengah, Aceh ini, Saudara, tiba-tiba terbalik saat berada di tengah sungai. Diduga rakit yang dibuat menggunakan papan kayu dan juga drum ini kehilangan keseimbangan ketika rombongan Wakil Gubernur Aceh melakukan penyeberangan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Wakil Gubernur Fadlullah beserta rombongan dapat tiba di lokasi dengan selamat. Aman-aman 02 masuk air. Aman-aman 02 masuk air. Tim Den K9 Ditpol Satwa Korsabara Baharkam Polri menemukan satu jenazah pria di bantaran Sungai Kampung Dalam, Aceh Tamiang, Aceh. Penemuan berawal dari laporan warga yang menyium bau menyengat di lokasi. Usai menerima laporan, Saudara, tim gabungan langsung melakukan pemetaan area untuk dilakukan pelacakan. Satwa K9 yang bernama Cejlon dengan pawang Bribda Satria mulai menyusuri area yang dicurigai. Tim K9 melakukan pemetaan dan membuat pori tanah untuk mempermudah Satwa K9 melakukan pencarian. Tanah lembab serta tumpukan kayu membuat pencarian ini memakan waktu, Saudara. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Cejlon memberi reaksi kuat di satu titik. Penggalian pun langsung dilakukan dan tim berhasil menemukan satu jenazah laki-laki dengan identitas KTP atas nama Mustafa, warga Kampung Dalam, Aceh Tamiang, Aceh. Usai dievakuasi, Saudara, jenazah dibawa ke RSUD Aceh Tamiang untuk identifikasi tim DVI. Tim K9 menjadi salah satu unsur yang dibutuhkan dan memberi kontribusi besar dalam pencarian jenazah korban banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan juga Sumbar. Cejlon merupakan salah satu satwa K9 yang memiliki kualifikasi SAR sehingga mempunyai kemampuan khusus untuk menemukan korban. Kinerja dari satwa Cejlon juga menjadi lengkap saat dipandu pawang K9 bernama Bribka Satria. Medan yang sulit dan tumpukan kayu serta lumpur yang tebal tentu jadi kendala. Memasuki hari ke-26 pasca banjir dan longsor di Sumatera, korban meninggal dunia masih ditemukan di tumpukan kayu dan juga lumpur, Saudara. Bantuan kinerja dari Satwa K9 Polri tentu membantu tim gabungan dalam menemukan korban yang hilang. Lalu seperti apa proses pencarian korban di bawah tumpukan kayu dan juga lumpur? Sudah bersama kami tim Den K9 Ditpol Satwa Korsabara Baharkam Polri, Bribda Igede Satria Wibawa yang juga merupakan Bapawang Den K9 Sabdit Cakal Dilpot Satwa Baharkam Polri. Selamat petang. Baik, selamat petang, Bang. Ini kami mengapresiasi dulu bagaimana apa yang dilakukan oleh Anda dan juga tim K9 ini sehingga akhirnya bisa menemukan satu jenazah. Bisa diceritakan seperti apa perjuangannya dalam proses pencarian korban di bawah tumpukan kayu dan mengingat ini sudah hari ke-26 pasca bencana. Baik, jadi Bang, proses pencarian kami dimulai dengan pemetaan lokasi dulu. Kami membagi beberapa area yang akan dilacak atau yang sering disebut dengan mapping untuk menentukan area mana saja yang akan kita sisir. Setelah itu kami membuat lubang pori-pori di area yang sudah ditentukan
untuk memudahkan penguapan korban yang tertimbun. Selanjutnya, baru Satwa K9 kami melakukan pelacakan di area yang sudah ditentukan. Seberapa besar nih porsi kinerja dari Satwa K9 ini dalam menuntaskan operasi pencarian? Baik Bang, untuk porsi kinerja Satwa K9 tentunya sangat besar sekali dalam menuntaskan operasi pencarian. Karena K9 ini memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia, yaitu penciuman yang tajam. Sehingga hal itu mampu mendeteksi aroma korban di area yang sulit dijangkau. Kehadiran K9 sangat membantu mempercepat proses pencarian, menentukan titik prioritas, serta meningkatkan akurasi dalam menemukan korban. Tentu ini pencariannya tidak mudah begitu ya Mas Satria. Kalau kita lihat ini sudah memasuki hari ke-26, kalau kita lihat lumpur juga sudah mengering, kemudian tumpukan kayu juga ada di sana. Dari pengalaman Anda bisa diceritakan kepada kami apa saja yang menjadi kendala dalam proses pencarian korban yang hingga saat ini belum ditemukan? Baik, betul sekali Bang. Jadi untuk kendala di tempat yang terdampak bencana alam tentunya sangat beragam. Contohnya seperti lumpur, tumpukan kayu, dan bahkan benda-benda tajam yang dapat melukai personil, bahkan Satwa K9 kami. Namun dengan semangat, kami selalu yakin untuk bisa melalui semua kendala tersebut. Selain itu Bang, kami dari tim dilengkapi juga dengan dokter hewan untuk menjaga kesehatan Satwa K9 kami. Menjaga kesehatan dan juga kondisi dari Satwa K9 ini ya, karena ada berapa Satwa K9 yang diterjunkan dalam operasi pencarian korban yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang? Baik Bang, kami dari Direktorat Polisi Satwa Mabes Polri menurunkan sekitar 3 K9 di Aceh, 4 K9 di Sumbar, dan 4 K9 di Sumut Bang. Ada satu jenazah yang sudah ditemukan begitu. Apakah ada kemungkinan penemuan jenazah lain yang mungkin berdekatan dengan area ditemukan jenazah sebelumnya? Untuk kemungkinan pasti selalu ada Bang, karena ini merupakan bencana banjir bandang yang memiliki kemungkinan korban itu menyebar Bang. Korbannya tertimbun di tanah dan bawah reruntuhan. Mas Satria sendiri sudah berapa lama berada di sana bersama dengan tim K9-nya? Siap, mohon izin, ini kami berada di Polda Aceh, khususnya Aceh Tamiang, sudah sekitar 3 minggu Bang. Sudah 3 minggu dalam proses pencarian menggunakan tim K9 ini. Sudah berapa jenazah yang ditemukan? Untuk jenazah, ini adalah di Aceh kami menemukan 2 titik. Dan di titik yang pertama belum dilakukan penggalian. Dan ini titik kedua yang ditemukan korban jenazah pada video sebelumnya Bang. Bisa dibayangkan 3 minggu berada di sana, tentu juga berinteraksi dengan korban bencana di sana. Apa yang mereka sampaikan kepada Mas Satria dan juga tim K9? Yang disampaikan masyarakat tentunya di sini para masyarakat perlu bantuan dari saudara-saudara kita yang seluruh Indonesia dalam bentuk sumbangan konsumsi dan air bersih Bang. Karena di sini benar-benar kekurangan air bersih. Apa saja yang mereka butuhkan hingga saat ini? Yang paling penting air bersih Bang. Air bersih yang paling dibutuhkan ya. Sembari air bersih tentu, dan pakaian. Air bersih dan juga pakaian, dan juga tentu mereka masih berharap dengan tim K9 ya agar segera menemukan keluarga ataupun kerabat mereka yang masih tertimbun ataupun masih hilang begitu. Kendala yang dihadapi selain tumpukan lumpur, ini apalagi yang dihadapi sehingga tim K9 ini kesulitan dalam mendeteksi ataupun mencari korban yang masih hilang? Selain itu kami mengalami kesulitan dari segi akses Bang, karena dalam perjalanan kemarin kami melalui jembatan yang putus yang menuntut kami untuk melalui bawahnya menggunakan perahu karet. Akses jalan yang masih terputus begitu ya, jadi salah satu kendala juga di sana. Kemudian untuk pemetaan ini sudah memasuki minggu, Anda bilang tadi sudah 3 minggu di sana. Ada rencananya sampai berapa lama Mas dan juga tim K9 berada di sana untuk terus melakukan pencarian korban hilang? Kebetulan tim kami dari Direktorat Polisi Satwa Mabes Polri direncanakan dalam pencarian ini sampai tanggal 31 Desember.
sampai tanggal 31 Desember begitu ya. Dan tentu saja harapannya hingga tanggal 31 Desember nanti ada lagi jenazah yang ditemukan. Begitu ya? Ya, begitu juga yang kami harapkan. Kemudian ini waktunya cukup lama. Terakhir, bagaimana menjaga kondisi kesehatan dari hewan K9 ini sendiri dan juga tentu saja teman-teman? Baik Bang, untuk khusus K9-nya kebetulan kami ada dokter khusus hewannya, jadi segala paket vitamin dan obat-obatan sudah dilengkapi. Dan dari personil, kami di sini dari kepolisian mendirikan posko kesehatan dan ada dokter khusus manusia. Baik, sehat selalu. Salam untuk tim dari K9 di sana yang terus berupaya untuk mencari korban yang masih dinyatakan hilang hingga saat ini. Terima kasih Bribda Igede Satria Wibawa, Bapawang dan K9 Subdit Cakal Dilpol Satwa, Baharkam Polri telah berbagi cerita bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Baik, terima kasih kembali. Salam presisi Taring. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi jelang libur Natal dan Tahun Baru. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol memberikan diskon tarif tol sebesar 20% pada libur Natal dan Tahun Baru. Saudara, jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% pada libur Natal dan Tahun Baru. Diskon tarif tol 20% ini berlaku bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Cikampek Utama menuju gerbang tol Kali Kangkung maupun sebaliknya. Potongan tarif diberlakukan dalam 2 periode, yaitu tanggal 22 hingga 23 Desember serta 31 Desember. Puncak arus lalu lintas Natal dan Tahun Baru sendiri diperkirakan pada tanggal 20 dan 24 Desember. Menerapkan diskon 20% itu untuk kendaraan pengguna jalan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan Kali Kangkung. Untuk nilainya tanggal 22 dan 23 itu Cikampek ke Kali Kangkung Rp345.880. Dan untuk dari Kali Kangkung ke Cikampek itu Rp377.700. Jadi memang ada perbedaan angka, namun semuanya itu termasuk dalam diskon 20%. Tanggal 31 Desember itu juga berlaku diskon 20% dengan nilai rupiahnya dari dari Cikampek menuju Kali Kangkung itu nilainya Rp355.600, dari Kali Kangkung menuju Cikampek Rp367.950. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menko PMK Pratikno, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengecek kesiapan Pelabuhan Merak menghadapi libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Kapolri bilang sudah menyiapkan antisipasi pelaksanaan libur Nataru dalam menghadapi cuaca buruk yang terjadi. Kapolri mengimbau warga untuk selalu memantau kondisi cuaca dari BMKG saat melaksanakan liburan. Yang dipersiapkan untuk menghadapi risiko apabila terjadi permasalahan-permasalahan akibat dampak dari curah hujan tinggi ataupun hal-hal lain yang tentunya memerlukan personil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelamatan ataupun rescue. Jadi beberapa hal yang tentunya kita tekankan, tolong waspadai, jangan underestimate, ikut terus perkembangan BMKG. Oke, 1, 2. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan. Arus lalu lintas di Malioboro padat
Di jalur pedestrian Malioboro, wisatawan menyewa fotografer dan melakukan sesi pemotretan liburan menggunakan busana ala kolonial. Benteng Vredenburg, peninggalan Belanda, menjadi titik favorit wisatawan. Libur Natal dan Tahun Baru jadi berkah bagi penyedia jasa fotografi dan penyewaan baju di Yogyakarta. Masa libur mudik Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan dipadati penumpang. Jumlah penumpang datang lebih banyak dibanding keberangkatan. Arus kedatangan didominasi penumpang dari sejumlah daerah yakni Bau-Bau, Labuan Bajo, dan Parepare. Untuk arus keberangkatan terbanyak yakni tujuan Bau-Bau, Tanjung Perak, Maumere, dan Labuan Bajo. Hingga Senin sore, Pelabuhan Merak, Banten masih lengang. Belum ada kepadatan masyarakat yang menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Berdasarkan data PT ASDP per 20 Desember 2025, 39.000 orang serta lebih dari 1.002 dan 1.000 kendaraan roda 2 dan 700 kendaraan roda 4 menyeberang ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak. ASDP memperkirakan puncak arus libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak terjadi pada 23 hingga 24 Desember mendatang. Untuk mengetahui situasi terkini masa libur Natal dan Tahun Baru, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada rekan kami Michael Aryawan di Malioboro. Michael, seperti apa situasi di kawasan Malioboro? Tampaknya sudah dipadati oleh wisatawan ya, Michael? Ya, selamat petang Cynthia dan saudara. Betul sekali kata Anda, kawasan Malioboro sejak kemarin bahkan kami pantau sudah 2 hari terakhir ini terus dipadati oleh wisatawan yang sudah tiba di Yogyakarta. Kalau dari nomor kendaraan polisinya sih kami lihat dari Jakarta, dari Bandung, dari Semarang, Surabaya mendominasi di kawasan Malioboro. Nah, seperti yang terjadi pada petang ini saat kami melaporkan untuk Anda Cynthia, kawasan Malioboro juga dipadati oleh wisatawan. Tidak hanya di ruas jalan, tapi di jalur pedestrian mereka juga sibuk lalu lalang mencari sesuatu yang bisa dinikmati di kawasan Malioboro, entah itu kuliner, entah itu berburu oleh-oleh ataupun berfoto-foto. Demikian, Cynthia. Michael, lalu destinasi wisata apa yang biasanya menjadi alasan utama wisatawan berkunjung? Ya, beberapa tahun terakhir ini tentu saja wisata selfie ya, atau momen foto diri menjadi sesuatu yang paling menarik untuk kalangan wisatawan di Malioboro. Nah, yang terbaru kalau sebelumnya ada foto-foto dengan sesi busana Jawa, untuk liburan kali ini mulai diperkenalkan sesi dengan foto berbusana kolonial. Nah, itu baru kami temukan pada liburan tahun ini dan sudah mulai banyak yang menikmati. Mereka umumnya berada di depan Benteng Vredenburg, gedung peninggalan Belanda, dan memang sangat tepat untuk sesi foto-foto di situ. Biasanya juga di kawasan 0 km atau di depan Gedung Agung tentunya, Cynthia. Dan masih banyak lagi yang bisa dinikmati di Malioboro. Tetapi kalau kita bicara wisata di Yogyakarta, tentu saja bukan hanya kawasan Malioboro. Ada di sisi utara, ada Gunung Merapi. Di daerah itu banyak sekali objek wisata tersebar. Bahkan beberapa destinasi baru juga dibuka. Dan kemudian di daerah Gunung Kidul Bantul, serta Kulon Progo tentunya ada sepanjang pantai selatan. Banyak destinasi wisata baru yang menantang atau unik untuk didatangi oleh mereka yang belum pernah ke sana. Cynthia. Michael, jika dari beberapa hari belakangan ini Yogyakarta sudah dipadati oleh pengunjung dan juga wisatawan, apa sebenarnya yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tahun ini memang diprediksi kawasan Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata favorit?
Ya, banyaknya destinasi wisata baru yang dibuka, khususnya di wilayah pinggiran Yogyakarta seperti di daerah Sleman, kemudian Gunung Kidul dan Bantul, serta Kulon Progo, menjadi salah satu daya tarik kenapa orang selalu datang ke Yogyakarta. Jadi tiap tahun, tiap liburan datang memang banyak objek wisata baru, banyak investor yang membuka usaha baru di Yogyakarta sehingga hal itu tentu saja membuat para wisatawan tertarik untuk datang. Dan tentu saja Yogyakarta menjadi salah satu kota wisata yang murah. Demikian, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan, melaporkan langsung dari Yogyakarta. Terima kasih, Michael. Selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat persiapan Natal korban banjir bandang di Tapanuli Selatan. Lainnya di Kompas Petang, mendatangi Polda Metro Jaya, Roy Suryo meminta uji laboratorium forensik independen menguji keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saudara, warga Aceh Tamiang berjuang membersihkan lumpur tebal pasca banjir bandang. Sementara itu, warga Bener Meriah harus berjalan kaki untuk mencari kebutuhan pokok karena masih ada akses jalan yang belum tersambung. Di tengah keterbatasan pasokan air bersih, warga Aceh Tamiang membersihkan sisa material banjir bandang yang menerjang wilayah mereka akhir November lalu. Pembersihan rumah dilakukan agar mereka dapat segera kembali ke rumah setelah mengungsi. Warga berharap pemerintah segera memulihkan pasokan air bersih agar proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan cepat. Belum ada pemerintah, belum ada membantukan untuk di rumah. Nah itu sampai sekarang. Nah itu aja yang kami pun butuh juga. Itu pun seperti air-air ya, ada lancar juga. Nah, dari relawan banyak air-air yang disuplai ke rumah-rumah warga. Sementara warga Bener Meriah Aceh terpaksa berjalan kaki belasan kilometer untuk bisa berbelanja kebutuhan pokok karena masih ada akses jalan belum tersambung. Bupati Bener Meriah, Tagor Abu Bakar mengatakan jalan yang sudah tersambung dari Lok Semawe Bener Meriah, sementara dari Biren ke Bener Meriah belum terhubung. Yang lain belum, seperti dari Biren ke Bener Meriah belum, masih ada beberapa jembatan lagi yang belum siap, jadi belum terhubung. Berapa jembatan yang belum terhubung ini, Pak? Ada 3 jembatan, Enang-Enang, kemudian Tengah Besi, dan Umah Besi. Jadi ini belum tersambung. Kondisi ini yang akhirnya membuat warga harus mau tidak mau harus berjalan kaki begitu ya, untuk menuju ke lokasi yang mereka inginkan. Betul. Jadi kalau mereka mulai jalur Banda Aceh ke Biren langsung ke Bener Meriah, ini harus beberapa tempat lagi berjalan kaki. Begitu. Gerak pemerintah harus lebih cepat lagi untuk membantu para korban bencana di Sumatera. Akses jalan, pasokan kebutuhan pokok hingga air bersih sangat dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, Saudara, dalam kunjungannya ke Aceh Tamiang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun hunian untuk warga korban banjir bandang di Aceh Tamiang yang rumahnya hancur dan tidak bisa ditempati. Hunian ini akan dibangun melalui sejumlah kerjasama pemerintah dengan organisasi kemanusiaan. Sementara itu, Saudara, untuk warga yang rumahnya masih bisa ditempati, pemerintah akan memberikan bantuan perbaikan rumah. Bisa kita lakukan membangun hunian tempat bagi masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat dan perlu dan juga termasuk yang relokasi. Kalau yang ringan dan sedang itu nanti akan diberikan bantuan agar setelah
dapat datanya, mereka akan diberikan bantuan bentuk uang, mereka pulang bisa untuk melakukan bersih dan menyiapkan rumahnya kembali. Saudara, di tengah duka, warga korban banjir dan longsor pun perlahan bangkit menata hidupnya kembali. Hal ini terlihat dari bagaimana persiapan perayaan Natal yang dilakukan oleh korban bencana. Sama-sama berdoa biar jangan ada lagi bencana longsor di desa kita ini. Korban banjir bandang di Tapanuli Selatan harus menelan kenyataan pahit. Tahun ini tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga dan kerabat mereka yang telah meninggal dunia diterjang banjir bandang. Gereja Pantai Kosta Kudus Indonesia jadi salah satu gereja tempat warga Tapanuli Selatan merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Gereja akhirnya bisa digunakan setelah warga bersama TNI Polri membersihkan bangunan ini dari timbunan tanah dan juga lumpur. Ibadah itu harus begitulah, walau seadanya, walaupun sederhana, tanpa ada semuanya. Ya kalau memang betul-betul hati kita itu sungguh-sungguh mau memuji Tuhan, itu tidak akan berpengaruh dengan keadaan yang darurat itu. Artinya pohon Natal belum ada, yang biasanya kita kalau Natal itu ramai dekorasinya, sama sekali belum ada. Jadi untuk mendekorasi satu hari ini nggak mungkin selesai. Jadi maka kita undur ke tanggal 24 supaya ada 2 hari lagi kita mendekorasi gereja ini, walaupun juga tetap kembali kepada sederhana apa adanya. Di tengah duka, warga korban banjir dan longsor pun perlahan bangkit menata hidup. Ini juga yang terlihat dari korban banjir di Tapanuli Utara yang lebih awal menggelar perayaan Natal. Berharap diberi kekuatan dan tak ada lagi bencana. Jadi doa yang dipanjatkan saat perayaan Natal. Kami merasa sekarang ini sangat-sangat sedih. Kalian tengoklah kami Bu dengan Pak, badan kami memang berkurang, semangat kami juga berkurang. Kami berdoa biar jangan ada lagi semangat kami, biar bisa semangat yang dulu Bu, itu aja. Lebih dari 3 pekan pasca bencana, korban banjir bandang perlahan mulai bangkit. Dan Natal jadi momentum untuk menguatkan diri, kembali menata hidup dari keterpurukan bencana. Tim Liputan, Kompas TV. Dan 3 hari lagi saudara, umat Nasrani akan merayakan Natal, termasuk para pengungsi yang menjadi korban banjir di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lalu apa saja persiapan mereka menjelang Natal? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Khairul Bazar yang berada di Tapanuli Selatan. Selamat petang Khairul. Di tengah kesederhanaan tentunya, kemudian bagaimana korban bencana banjir bandang di sana menyiapkan perayaan Natal di tengah kondisi seperti ini? Ya, 3 pekan pasca musibah banjir bandang yang terjadi di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, selain merusak ratusan rumah warga, banjir ini juga merusak beberapa tempat ibadah di 4 desa terdampak ini. Ada 4 rumah ibadah gereja rusak akibat terdampak musibah banjir. Salah satunya ialah gereja Jepkin yang berada di desa Utagedang. Gereja ini rusak setelah material lumpur yang terbawa banjir bandang itu menutupi baik di dalam rumah ibadah maupun di luar rumah ibadah. Warga termasuk
TNI dan Polri itu bekerja sama membersihkan material-material lumpur yang berdampak di ruang tempat ibadah ini dengan harapan pelaksanaan Natal dapat terlaksana. Tadi saya sempat berbincang dengan salah seorang warga yang merupakan jemaat di gereja Getkin ini. Beliau menyampaikan sukacita Natal akan tetap terlaksana. Terlebih warga yang kini berada di pengungsian itu jika siang harinya mereka pulang ke rumah dan nantinya akan ikut merayakan Natal. Berikut petikan wawancara saya bersama warga yang terdampak tadi. Semangat Natal itu memang tinggi bagi kami jemaat-jemaat GK. Tapi apa boleh buat kayak gini masa ini ya, kami ini ya sedang berduka ya, gitulah semangatnya. Ya bukan seperti yang dulu yang sudah lalu-lalu kan. Nah, kira-kira begitu. Ya. Ya, kemudian selain satu gereja yang tadi sudah bisa digunakan untuk perayaan Natal, bagaimana dengan kondisi 3 gereja lainnya? Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada 4 gereja yang terdampak di 4 desa yang terkena banjir bandang ini. Sempat saya lihat tadi memang kondisi gereja sudah cukup memadai. Lumpur yang terbawa banjir kemarin sudah mulai dibersihkan. Seperti di gereja Getkin ini misalnya, peralatan-peralatan elektronik di dalam gereja itu sempat rusak kemarin. Kursi, meja, tetapi hari ini mereka mulai membenahi kondisi ini. Alat-alat elektronik sudah mulai mereka beli atau ada sebagian yang diberi. Gereja ini mendapat donasi dari berbagai pihak misalnya untuk keperluan pada perayaan malam misa Natal tahun ini dengan harapan perayaan Natal kali ini dapat terlaksana. Baik, kemudian sukacita Natal tahun ini tentu dijadikan momentum untuk kembali menata hidup begitu. Tapi tentu saja tak lepas dari bantuan yang hingga saat ini mereka butuhkan. Dari pantauan Anda, Khairul, apa saja yang hingga saat ini masih sangat dibutuhkan oleh mereka yang terdampak bencana? Ya, saya sempat melihat tadi ada beberapa gereja. Memang kondisinya sudah mulai membaik. Seperti penerangan di dalam itu sudah mulai membaik. Arus listrik memang sudah masuk ke wilayah, ke area pemukiman warga terdampak termasuk di gereja ini. Alat-alat elektronik seperti pengeras suara sudah mulai dibenahi. Lumpur-lumpur pun juga sudah mulai dibersihkan dengan harapan perayaan Natal tahun ini dapat terlaksana. Untuk 3 gereja yang masih belum bisa digunakan, lalu bagaimana dengan jemaat atau umat yang di sana jika ingin melaksanakan ataupun ingin merayakan Natal? Apakah mereka merayakannya di posko-posko pengungsian mungkin atau seperti apa? Ya, saya tadi sempat berbincang dengan salah satu jemaat gereja Getkin. Memang saat ini mereka sedang berada di pengungsian. Tetapi pada waktu perayaan terutama di malam misa Natal nantinya mereka menyebutkan tadi akan beramai-ramai untuk pergi ke gereja untuk melakukan perayaan. Saat ini mereka jika siang hari mereka pergi membenahi rumah mereka yang rusak, terus melihat kondisi atau memperbaiki gereja. Dan jika malam hari mereka itu kembali balik lagi ke pengungsian, dan mereka menyebut pada perayaan Natal ini mereka akan berkumpul dan beramai-ramai akan menuju ke gereja untuk merayakan perayaan Natal tahun ini. Sukacita Natal tentu saja diharapkan jadi momentum untuk kembali menata hidup warga korban banjir dan juga longsor di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Khairul Bazar atas informasinya dari Tapanuli Selatan bercerita tentang bagaimana persiapan Natal di sana.
Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi. Datangi Polda Metro Jaya, Roy Suryo meminta uji laboratorium forensik independen menguji keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Roy Suryo dan kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya meminta diadakannya uji laboratorium forensik independen menguji keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Meski kubu Roy Suryo CS sudah melihat ijazah Jokowi saat mengikuti gelar perkara khusus pekan lalu, namun kubu Roy Suryo CS tetap yakin ijazah Presiden Jokowi palsu. Oleh karena itu, kuasa hukum tersangka Roy Suryo mengusulkan ke Polda untuk menguji keaslian ijazah Jokowi melalui lembaga BRIN atau Lapor Universitas Indonesia. Permintaan ini dilakukan sebagai bentuk rasa cinta kepada polisi untuk tetap menjaga kerja penyidik Polri tetap profesional. Dalam konteks datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Karena begini, jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang kedua Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Dua pilihan ini bisa diambil oleh penyidik siapa yang akan ditetapkan sebagai institusi untuk melakukan uji lab yang sifatnya independen. Sementara kuasa hukum Joko Widodo dalam program Rosi 18 Desember 2025 mempertanyakan apa dasar tersangka Rismon Sianipar masih mengklaim ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu. Usai diperlihatkan kepada para tersangka dalam gelar perkara khusus, kesimpulan Roy CS juga dinilai aneh oleh kuasa hukum Jokowi karena pihak lawan baru pertama kali melihat ijazah asli saat gelar perkara khusus, namun selalu mengatakan ijazah Jokowi palsu. Sampai UGM juga sudah statement, masih juga. Lapor sudah mengatakan identik juga, masih juga. Kalau Lisa UGM bagaimana? Lisa UGM yang mana tuh Bang? Kalau kita balik sedikit cara berpikirnya. Kalau begitu kok bisa bilang palsu? Kalau dibilang saya belum sempat melihat, belum sempat menganalisa. Kok bisa bilang palsu dari awal? Ternyata aslinya belum pernah dilihat. Itu pertama kali ternyata dilihat aslinya. Lembar pengesahan penguji skripsi ada nggak? Lembar pengesahan atau lembar pengujian? Beda nih. Lembar pengesahan penguji skripsi deskripsinya. Semua skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan semua syarat-syaratnya. Tunggu belum. Ya. Lembar skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Lembar pengesahan penguji. Kita lihat aja nanti. Loh, bagaimana sih? Ketika seseorang mengklaim itu skripsi, harus ada tanda tangan penguji. Gini Bang, sekarang Abang katakan itu palsu, tapi Abang masih bertanya-tanya kepada kita. Bukan bertanya-tanya, saya confirm. Saya datang ke perpustakaan UGM 15 April 2025, 14 Maret 2025. 2 kali saya foto, saya tahu. Ijazah Abang belum pernah lihat? Bertanya-tanya. Akhirnya baru pertama kali. Makanya saya bilang ijazah itu produk akhir dari proses akademik. Informasi selengkapnya soal permintaan diadakannya uji laboratorium forensik independen oleh kuasa hukum Roy Suryo CS untuk menguji keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, sudah ada Benedictus Aditya dan juru kamera Denny Yosua di Mapolda Metro Jaya. Bene, apa respon dari penyidik Polda usai kuasa hukum Roy Suryo CS ini meminta diadakannya uji laboratorium forensik independen untuk menguji keaslian ijazah Jokowi? Ya, Cynthia, memang kalau dari respon pihak penyidik Polda hingga sampai dengan sore hari ini, setelah tadi memang pihak Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya dan mengajukan untuk melakukan uji laboratorium forensik secara independen, kami belum mendapatkan respon secara resmi begitu ya dari pihak penyidik dari Polda Metro Jaya. Namun yang bisa saya kabarkan kepada Anda, memang siang tadi pihak Roy Suryo CS ini datang ke Polda Metro Jaya, kemudian juga ini sudah membuat surat begitu ya, di mana isi suratnya adalah surat pengajuan terkait dengan uji laboratorium forensik secara
independen terhadap ijazah Jokowi yang bergulir begitu pada gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Memang kalau kita lihat sebelumnya begitu Cynthia, pada pekan lalu ini dilakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya, di mana juga Roy Suryo CS diundang begitu ya, dan pada kesempatan gelar perkara khusus tersebut memang Roy Suryo CS kemudian Rismon Sianipar juga diberi kesempatan untuk hanya melihat ijazah Jokowi, sehingga memang tadi disampaikan juga terkait dengan ketika Roy Suryo melihat ijazah tersebut, dan memang setelahnya Roy Suryo CS ini menilai bahwa ijazah tersebut ini masih ijazah palsu, karena memang tadi kalau dijabarkan secara dijelaskan oleh pihak Roy Suryo, memang ada beberapa ciri-ciri fisik dari ijazah yang masih dipertanyakan oleh pihak Roy Suryo. Nah, kalau kita ikuti lagi juga tadi statement dari Rismon Sianipar, bahkan Rismon Sianipar juga menambahkan selain dengan ijazah yang disengketakan begitu ya untuk dilakukan uji laboratorium forensik secara independen, dirinya juga mengajukan beberapa dokumen lain, diantaranya adalah transkrip nilai yang ditampilkan Dirtipidum pada 22 Mei 2025, di mana ini juga dari gelar perkara yang pada saat itu dilaksanakan oleh pihak Bareskrim Polri. Kemudian juga yang ketiga adalah lembar pengesahan skripsi, dan yang terakhir memang dokumen sertifikat dan laporan dari KKN dari Joko Widodo. Begitu, Cynthia. Baik, terima kasih Benediktus Aditya melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda di Kompas Petang. Di antaranya Polda Jawa Tengah menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 Untak Semarang, Dwinanda Lincia Levi, yang ditemukan meninggal dunia di sebuah hotel di kota Semarang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Terbukti ada unsur kelalaian pada kematian dosen Untak Semarang, Dwinanda Lincia Levi. AKBP Basuki ditetapkan sebagai tersangka. AKBP Basuki dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian dan pasal 306 KUHP tentang penelantaran orang dalam penguasaan. Penetapan tersangka mengacu adanya unsur kelalaian yang dilakukan AKBP Basuki pada kematian korban di dalam kamar hotel pada bulan November lalu. Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Selain ditetapkan sebagai tersangka, AKBP Basuki juga sudah disanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh Propam Polda Jawa Tengah. Kita akan tetap mengacu kepada prosedur masalah penyidikan. Ya. Siapapun orang yang telah ditetapkan tersangka, kita akan lakukan proses penegakan hukum. Pemeriksaan kembali ke istrinya itu juga ya? Sudah. Semua sudah. Dan untuk pasalnya apa ya? Ya? Pasalnya? 359, tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan. Ya, mengabaikan lah. Ya. Informasi lain, Saudara, kondisi bus Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan tunggal di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah, ringsek parah pada bagian kanan atau sisi sopir. Korban yang meninggal rata-rata duduk di bagian kanan bus. Mereka mengalami luka di bagian kepala. Akibat kecelakaan ini, 16 penumpang meninggal dunia, 15 meninggal di tempat kejadian, 1 meninggal saat dirawat di rumah sakit. Hasil olah tempat kejadian kecelakaan bus Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan di ruas tol Krapyak, Semarang, polisi memastikan merupakan kecelakaan tunggal. Sopir yang mengendarai bus diketahui merupakan sopir cadangan. Sopir masih diperiksa di Mapolrestabes Semarang. Mendalami terkait penyebab kecelakaan bus, polisi juga melakukan tes urin terhadap sopir untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh narkoba atau zat lain. Driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita
lakukan penyidikan dan dugaan awal adalah laka tunggal. Nanti terhadap driver, sopirnya juga sedang kita tes untuk urin. Kita tes apakah yang bersangkutan menggunakan narkoba atau kandungan zat yang dilarang lainnya. Saudara Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri menangkap 17 tersangka jaringan pengedar narkoba. Mereka hendak mengedarkan narkoba tersebut pada konser Jakarta Warehouse Project atau DWP yang diselenggarakan di GWK Cultural Park Bali 12 hingga 14 Desember lalu. Saudara Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri menangkap 17 tersangka jaringan pengedar narkoba. Mereka hendak mengedarkan narkoba tersebut pada konser Jakarta Warehouse Project atau DWP yang diselenggarakan di GWK Cultural Park Bali 12 hingga 14 Desember lalu. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan para tersangka ditangkap dalam operasi di beberapa lokasi berbeda di kawasan Bali pada 9 hingga 11 Desember 2025. Penangkapan ini dilakukan sebelum event Jakarta Warehouse Project dimulai. Dari belasan tersangka itu, 1 diantaranya adalah warga negara asing. Sehingga dengan total tersangka sebanyak 17 orang, terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 16 warga negara Indonesia dengan rincian 10 WNI laki-laki dan 6 WNI perempuan. Modus yang digunakan oleh jaringan tersebut ada beberapa. Pertama adalah menggunakan sistem tempel dan sistem COD atau cash on delivery. Saudara, banyaknya sampah berserakan di beberapa titik menjadikan kota Tangerang Selatan darurat sampah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik pun menyebut ancaman penjara minimal 4 tahun mengintai wali kota Tangsel jika gagal menanganinya. Tak ada aktivitas yang berarti di TPA Cipecang di daerah Serpong, Tangerang Selatan, Banten, saudara, pada hari Senin siang. Bahkan akses masuk TPA dirantai. Kondisi ini menjadikan penanganan sampah di kota Tangerang Selatan dalam kondisi darurat sampah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik pun menyatakan usai meninjau TPA Cipecang meminta agar penanganan sampah ini dikerjakan serius. Hanif menegaskan ada ancaman pidana minimal 4 tahun bagi kepala daerah apabila pengelolaan sampah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tim Gakum Kementerian Lingkungan Hidup segera turun ke Tangerang Selatan untuk melakukan pencermatan lebih detail, karena bagaimanapun juga berdasarkan Undang-Undang 18 2008 maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota. Ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami sedang juga dalami terkait konteks ini, karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Meskipun kita berteman dengan Pak Wali Kota, tetapi landasan hukum tetap harus kita lakukan. Tidak boleh kemudian penanganan sampah ini mengorbankan lingkungan dan kapasitas kesehatan lingkungan masyarakat di Tangerang Selatan. Informasi mancanegara, saudara, pasukan Israel telah melancarkan serangan baru di berbagai wilayah jalur Gaza. Media lokal di Gaza melaporkan korban sipil bertambah dan memburuknya krisis kemanusiaan. Pertahanan sipil di Gaza menyebut serangan artileri Israel pada Jumat malam di sebelah timur kota Gaza menewaskan 5 warga setempat termasuk anak-anak. Direktur ambulans yang ikut serta dalam operasi penyelamatan mengatakan pasukan Israel berulang kali menghalangi upaya darurat. Serangan tersebut terjadi ketika keluarga pengungsi berjuang melawan cuaca buruk. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.